Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Tapi sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak lurus. Gerak lurus ini adalah gerak pada lintasan yang lurus. Nah, sesuai judulnya tadi, gerak lurus ini kita bagi menjadi dua, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa bedanya GLB dan GLBB? Ini bisa kita cirikan dari kecepatannya. Pada GLB atau gerak lurus beraturan, memiliki kecepatan yang tetap dan percepatannya 0. Sementara di GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah secara teratur. Jadi V-nya berubah secara teratur. Beda di GLB tadi tetap. Kemudian di GLB percepatannya 0, sementara di GLBB percepatannya tetap. Jadi GLB tidak memiliki percepatan, sementara GLBB memiliki ya. Sesuai namanya, berubah beraturan. Artinya kecepatannya berubah. Berubahnya secara teratur. Nah, karena secara teratur sehingga memiliki nilai percepatan yang tetap. GLBB dibagi jadi dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, untuk menghitung kecepatan, sebelumnya teman-teman kita sudah membedakan apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Nah, karena memang ada hubungannya sama nilai V di sini. Jadi V di sini bisa berarti kecepatan dan bisa jadi kelajuan. Oke, berdasarkan jarak dan perpindahannya. Kecepatan ini berlaku untuk rumus S dengan perpindahan, sementara kelajuan itu bila S-nya adalah jarak. Itu ya. Jadi V adalah kecepatan atau kelajuan, kemudian S adalah perpindahan atau jarak, dan T-nya adalah waktu. V sama dengan S per T. Atau kalau kamu lebih suka menulis rumus dengan segitiga seperti ini, jadi bisa juga seperti ini ya. S dibacanya S sama dengan V kali T. Oke, kita coba langsung menghitung kecepatan dan kelajuan. Ada seorang siswa berjalan dengan lintasan ABC seperti pada gambar. Ya, ada gambarnya di sini ya. Jadi dia berjalan dari A ke B sejauh 3 meter, kemudian berbelok ke kanan B ke C sejauh 4 meter. Selang waktu dari A ke C, 10 second. Tentukan kelajuan dan kecepatan siswa tersebut. Langkah pertama, karena kelajuan dan kecepatan tadi berbasis pada jarak ataupun perpindahan, kita harus mencari dulu berapa jaraknya dan perpindahannya. Nah, jadi jaraknya adalah dari titik A ke B ditambah B ke C, 3 ditambah 4, 7 meter. Sementara perpindahannya sesuai namanya, dia perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awal di A, posisi akhir di C. Berarti menghitung perpindahannya adalah sisi miring yang ini. Ya, atau kita bisa masukkan ke rumus Pitagoras. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, kemudian diakarin, hasilnya 5 meter. Nah, baru kemudian kita akan menghitung kelajuan dan kecepatannya ya. Maka kelajuannya V adalah jarak dibagi waktu. Jadi teman-teman ingat kelajuan itu kan J nih. Ini memudahkan mengingat. J jadi pasangannya jarak gitu ya. Jarak dibagi waktu. 7 dibagi waktunya 10, 0,7 meter per second satuannya. Kemudian kalau V-nya kecepatan, kan kecepatan ada huruf P-nya. Jadi perpindahan. Di sini juga P. J ketemu J, P ketemu P ya. Kecepatan perpindahan. Perpindahan di sini 5 dibagi waktu 10, jadi 0,5 meter per second. Artinya kelajuan sama kecepatannya berbeda nilainya kan? Oke, jadi bisa membedakan ya bagaimana menghitung kecepatan dan kelajuan. Kemudian kita lanjut sekarang ke rumus percepatan. Kalau tadi kecepatan itu bisa berlaku untuk menghitung GLB dan GLBB. Nah, sementara percepatan ini hanya di GLBB karena GLB tadi percepatannya 0 ya. Jadi percepatan itu adalah A dari kata akselerasi. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Ya, di sini perubahan kecepatan artinya kalau itu
memiliki kecepatan awal dan kecepatan akhir, berarti nanti dikurangi dulu ya. Kemudian atau bisa juga karena V itu adalah S per T, maka kita buat lagi menjadi S per T kuadrat. Karena S per T dibagi T jadi S per T kuadrat. Kalau lebih suka segitiga, boleh dibuat seperti ini. V sama dengan A dikali T. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa akselerasi itu adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Artinya ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Maka nilai kecepatan akhirnya adalah kecepatan awal V0 ditambah percepatan dikali waktu. Kemudian jika ditanya jarak, S, yaitu perpindahannya adalah V0T, jadi kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah AT kuadrat. Yang dikuadratkan hanya T-nya saja ya, waktunya saja. Oke, nah sekarang kita coba menghitung percepatan. Seorang polisi mengejar penjahat mula-mula dari keadaan diam, kemudian menambah kecepatannya menjadi 30 meter per second dalam selang waktu 3 detik. Hitunglah percepatan benda. Oke, percepatan benda ya, maksudnya percepatan si polisinya ya, yang mengejar adalah polisinya. Pertama kita bikin dulu yang diketahuinya. Ada tadi polisi mengejar penjahat mula-mula dari keadaan diam. Artinya kecepatan awalnya dari keadaan diam itu berarti 0. Kan dia diam ya. Kemudian menambah kecepatan menjadi 30 meter per second. Berarti kecepatan akhirnya 30 meter per second. Dalam selang waktu 3 detik berarti waktunya 3 detik. Hitunglah percepatannya. Oke, kita tinggal masukin ke rumus yang tadi ya. VT sama dengan V0 ditambah AT. Atau kalau kita mau buat A, kita bisa juga A-nya kita rubah ke kiri, jadi A sama dengan VT dikurang V0 dibagi waktu. Nah, seperti ini ya. Jadi, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu, maka ini adalah percepatan bendanya. Ini rumus dibalik dari rumus yang ini. Kita pindahkan saja. Kita tinggal masukin angkanya, VT-nya 30, V0-nya 0 dibagi 3 waktunya. Jadi 30 bagi 3 adalah 10 meter per second kuadrat. Satuannya percepatan adalah meter per second kuadrat. Oke, mudah ya? Nah, itu tadi GLB dan GLBB. Sekarang kita coba ke latihan soal ya. Perhatikan pernyataan berikut. Kita lihat langsung ke pertanyaannya. Contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Oke, jadi ini GLBB berubah beraturan dipercepat. Nah, berarti artinya semakin lama semakin cepat sesuai namanya. Kita cari fenomena yang mana yang GLBB dipercepat. Yang satu, pesawat terbang mulai terbang ke angkasa. Oke, pesawat terbang mulai terbang ke angkasa. Jadi kalau pesawat ketika awal mulanya dia mau naik, itu kan pasti dia akan mempertinggi atau menambah kecepatannya. Nah, ini berarti GLBB dipercepat, betul ya? Karena dia akan semakin menambah kecepatan. Betul, secara logika. Yang kedua, kiper menangkap bola tendangan pemain gelandang. Kiper menangkap bola. Kemudian bolanya akhirnya kan ketika ketangkep, bolanya berhenti. Nah, berarti ini gerakan bolanya semakin lambat. Berarti disebutnya GLBB diperlambat ya. Ketika bolanya tertangkap, bolanya nggak bergerak lagi. Benda dilepaskan dari ketinggian tertentu. Oke, benda dilepaskan dari ketinggian tertentu. Semakin ke bawah, semakin cepat pastinya karena dibantu dengan ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Berarti betul ya, 1 dan 3 udah betul nih. Yang 2 salah, yang ada 2-nya salah. A salah, C salah. Yang ada 1, 3, wah udah pasti B nih. Kita cek dulu tapi ya. Gerak sepeda di jalan menurun. Nah, ini mah pasti udah tahu karena kamu pasti udah ngerasain nih ya. Kalau kamu lagi di jalan nurun naik sepeda, kemudian menurun, pasti sampai-sampai nggak perlu dikayuh karena udah mudah sekali ya turun sendiri. Ini betul sekali GLBB dipercepat. Oke, kendaraan direm. Nah, udah ketahuan namanya. Kalau direm pasti lama-lama berhenti, jadi GLBB diperlambat. Jadi jawabannya sudah betul ya, 1, 3, dan 4. Oke, easy ya. Kita lanjutkan. Latihan soal berikutnya, ini ada tabel. Nih, teman-teman harus baca. Di sini ada waktu tempuhnya, kemudian jarak tempuh. Maksudnya apa S? S ini satuannya second ya. Tapi lambang besarannya adalah T dan S. Ada bendanya K, L, M, N, O. Benda yang mengalami GLB dan GLBB. Nah, taunya dari mana? Kamu tadi perlu ingat bahwa ada ciri-cirinya. GLB tadi cirinya V-nya tetap. Jadi sekarang kita menghitung V yang nilainya tetap itu benda yang mana. Oke? Nih ya, GLB tadi
V-nya, kecepatannya tetap. Nah, sekarang kita masukin aja ke rumusnya. V itu adalah S per T, yaitu jarak dibagi waktu tempuhnya. Kita tinggal masukin, atau kelajuan ya, kalau di sini kelajuan karena jarak. Maka yang di K, kita cari dulu yang K ya. Tinggal dibagi aja, ini kan jaraknya dibagi waktu gitu. 8 bagi 2, 4. Terus yang ini, pada waktu tempuh 5, berarti V2-nya 50. Kita lihat sini 50 bagi 5, 10. Sama nggak? Nggak sama. Kan dia V-nya harus tetap. Kalau tetap nilainya berarti sama. Berarti bukan K. Ya, GLB-nya bukan K. Berarti di sini yang K itu udah pasti salah. Kan dia berturut-turut nih, GLB dan GLBB. Berarti di depan harus GLB. K yang di sini salah, berarti B dan D udah pasti otomatis salah. Terus kita langsung lihat nih biar cepet. Di pilihan A dan C itu ada LO dua-duanya. Berarti otomatis L dan O ini udah pasti GLB. Padahal kita belum ngitung ya, tapi udah pasti GLB nih. Nah, sekarang biar kita memastikan lagi yakin bahwa L dan O bener GLB, kita hitung nih. Ya, untuk L V1-nya berarti tinggal dibagi aja 12 bagi 2, 6. Kemudian yang kedua berarti di sini 30 bagi 5, 6. Nah, sama kan nilainya? Berarti L ini benar adalah GLB. Kemudian yang O, kita cek lagi yang O, V1-nya 10 bagi 2, 5. Yang kedua adalah 25 dibagi 5, 5 juga. Nah, berarti memang benar ya. O ini juga GLB. Udah ada yakin ya? Sekarang kita lihat lagi yang berikutnya, dan-nya. Dan KN, yang ini KM. Jadi GLBB. Nah, bedanya teman-teman, kalau GLB tadi V-nya tetap, kalau GLBB kan berubah. Nah, kalau berubah nih nggak jelas, udah pasti angkanya beda. Jadi kita harus cari yang nilainya tetap, yaitu GLBB cirinya adalah percepatannya tetap, A-nya tetap, itu tadi. Jadi sekarang kita hitung percepatan untuk antara KN dan KM. Karena di sini sudah ada K, maka otomatis K itu pasti GLBB. Udah pasti benar GLBB. Kita coba aja hitung ya. Di sini GLBB, A-nya tetap. Percepatannya tetap. Kita hitung K. Untuk percepatan yang pertama, tadi percepatan adalah S per T kuadrat. Di rumus yang tadi sebelumnya ya. Jadi V dibagi T atau S per T kuadrat. Jadi S-nya si K di sini 8 dibagi T-nya dikuadratin, 2 kuadrat. Jadi 8 bagi 4, 2. A yang kedua kita hitung adalah 50 dibagi 5 dikuadratin, 25. 50 bagi 25, 2. Nah, benar ya. A-nya nilainya sama, A-nya tetap terbukti. Berarti memang benar K ini adalah GLBB. Kemudian kita sekarang tinggal mencari yang antara N dengan M. Oke, kita cari N dulu. Untuk A yang pertama, N-nya 2 dibagi 2 kuadrat, berarti setengah, 2 bagi 4. Ya. Kemudian, A yang kedua, 10 dibagi 5 kuadrat, 0,4. Nah, berarti tidak sama nih, berarti otomatis yang M. Tapi kita coba cocokin, betul nggak sih? Biar lebih yakin. M, ada 4 dibagi 2 kuadrat, 4 bagi 4, 1. Yang keduanya berarti 25 dibagi 5 kuadrat, 25 bagi 25, 1. Nah, benar ya. Maka jawabannya sudah kita hitung dan sangat yakin adalah yang C. GLB-nya adalah LO dan GLBB-nya adalah KM. Oke, seperti itu ya. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Sebuah truk mengalami kebocoran oli sehingga membentuk pola tetesan berikut. Grafik kecepatan V dengan waktu sesuai gerak truk. Oke, ini kebocoran oli. Di part yang sebelumnya kita udah belajar cirinya. Ada kebocoran oli dan ticker time. A ke B kalau mengalami kebocoran oli, kemudian jarak titik-titik di sini makin jauh, maka ini adalah GLBB dipercepat. Ya, jadi kita sambil bayangin kalau truk jalan sambil cepet terus sambil netesin oli yang bocor, maka dia akan seperti ini. Karena GLBB dipercepat berarti kecepatannya kan naik, berarti grafiknya naik, grafik kecepatannya naik karena di sini grafik kecepatan. Kita lihat yang naik, A naik betul di sini, yang C turun salah, yang ini tetap salah, yang D naik betul. Berarti kemungkinan antara A dengan D.
Oke, kita lanjut yang berikutnya. BC. Kita lihat di sini BC jaraknya sama semua nih, jarak olinya. Jadi ini adalah GLB. Karena jaraknya sama, dia grafiknya konstan atau kecepatannya tetap. Berarti kita lihat sini tetap lurus ya, benar. Yang ini juga benar. Nah, berarti A sama D masih ada kemungkinan benar. Sekarang yang terakhir, C ke D makin deket. Artinya kalau makin deket kan kayak truknya udah mau berhenti nih. Kalau udah mau berhenti berarti otomatis namanya GLBB diperlambat. Maka grafik kecepatannya turun dong angkanya. Ya, jadi harusnya grafiknya turun nih. Yang ini malah naik, salah. Berarti otomatis jawabannya benar yang D. Karena dia turun. Mudah ya, ini nggak pakai ngafal-ngafalin, nggak pakai ngitung-ngitung rumus, tapi pakai logika aja. Kita lanjut. Sekarang kelereng nih. Jatuh dari posisi K. Oke, ini kelerengnya. Di posisi K jatuh. Meluncur, kemudian dia pada papan, berhenti di titik L. Di sini titik L-nya nggak kelihatan nih. Berhenti di sini, kemudian dia lanjut ke titik L. Grafik kecepatan waktu, grafik V terhadap T seperti tadi ya. Nah, kita sambil bayangin, kalau kelereng dijatuhkan dari atas ke bawah, makin lama makin cepat, betul. Jadi ini GLBB dipercepat, berarti tadi grafiknya harusnya naik ya. Yang A ada kemungkinan benar, yang C ada kemungkinan benar. Ini turun-turun udah pasti salah. Kemudian papannya nurun nih. Kalau papannya turun, berarti ini benar. Jadi ini GLBB dipercepat juga ya. Tapi di sini dilihat, kita sambil bayangin teman-teman, kalau di sini pasti kecepatannya lebih tinggi dibanding yang ini. Jadi ini naiknya tajam, yang ini agak kurang tajam. Nah, seperti itu ya. Kita lihat yang A. Kita lihat yang A ini naik. Yang di sini, loh malah tetap. Berarti otomatis yang A nih, yang ini salah ya, tapi kita lihat lagi. Ini ke sini naik. Jadi harusnya grafiknya turun. Karena dia makin lambat. Kalau nanjak kan makin susah gitu ya. Jadi harusnya ini makin lambat. Makin lambat berarti grafiknya turun. Nah, berarti udah makin yakin nih jawabannya benar yang A. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Begitu inginnya doa terkabul dengan segera membuat kita melupakan menikmati prosesnya. Cita-cita adalah doa yang kita panjatkan dan belajar adalah prosesnya. Jadi selamat belajar ya, kelas IPA. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.